bukannya Indonesia itu punya Gantinati itu kan dinamakan Joko Samudro. Iya. Baru tahu Pak sebenarnya. Hah? Kita baru tahu kan. Iya, karena nah, itu Raden, itu Sunan Giri yang pertama. Iya. Nama kalau banyak namanya Ainul Yakin. Namanya, termasuk nama itu Sunan Giri yang pertama. Kenapa dinamakan Sunan Giri? Karena Giri itu kan nama lain dari bukit. Giri itu bukit. Makanya diberi julukan Sunan Giri. Setelah itu Mbak Sunan Giri ini punya anak, namanya Sunan Dalem. Makamnya masih tetap di situ, di dalam satu area. Nah itu Sunan Dalem itu anaknya. Terus itu Sunan Giri yang kedua. Terus ketiga Sunan Dalem ini punya anak, namanya Sunan Sedomadi. Kenapa dinamakan Sunan Sedomadi? Karena beliau ini wafat ketika dalam perjalanan. Sedo itu kan meninggal, Margi itu nama Jawa, itu kalau diartikan kan jalan. Nah, dia ini meninggal ketika dalam perjalanan pulang dari Lamongan ke Giri. Itu Sunan Giri yang ketiga. Itu cucunya Sunan Giri. Terus keempat itu Sunan Prapen. Sunan Prapen ini kakaknya Sunan Sedomadi, anaknya Sunan Dalem. Nah ini Sunan Giri yang keempat. Puncak pengaruh baik dalam sisi politik, ekonomi, pemerintahan ini ketika masanya Sunan Prapen itu Sunan Giri yang keempat. Jadi secara politik pengaruh diri itu benar-benar terasa luar biasa, powernya sangat full. Jadi ketika raja-raja Jawa dulu setelah eranya Majapahit itu kalau tidak ada pengakuan dari Giri itu belum dianggap aksa, belum besar. Sampai segitunya pengaruhnya Giri itu. Pada saat itu juga ilmu tentang arsitektur, estetik banyaknya lah Mbak, itu punyanya di Sunan Prapen. Tapi kalau yang makamnya beneran dipindahkan itu berarti beneran nggak Pak? Yang awalnya dari Giri ke Daton malah nggak salah. Itu perlu diskusi lagi. Makanya jangan kalau itu yang ngasih tahu ya Pak Gurunya. Ke itu kita sudah pernah sama juru kunci di atas. Yang sebelumnya masuk itu. Mohon maaf Mbak ya. Sepengetahuan saya. Iya. Kalau orang Giri itu sampai itu harusnya itu Mas Ayi. Siapa itu? Mas Ayi ini yang Mbak. Beliau ini pernah bersejarah. Budayawan Giri. Biasanya ngetemnya itu di Masjid Ainul Yakin sana. Mas Ari. Nah itu lain lagi. Kalau yang ngomong beliau, karena beliau ini kan Mbak. Kalau biasanya sering kita kalau di dinas pariwisata budaya itu yang kalau ada bikin kegiatan Mas Ayi sering kerjasama dengan kita. Contohnya beliau kita datang narasumber. Rumahnya di sini di Kajen. Tapi beliau sehari-harinya di Masjid Ainul Yakin. Kalau jenengan maaf, kalau jenengan ke yang di sekitar makam bau alam itu saya agak ragukan dari sisi keilmuannya. Ini Pak, kenapa sudah kesini gitu ya? Menurut Bapak rekomendasi yang cocok buat diwawancara siapa? Karena kemarin saya tuh mau minta rekomendasi dari guru saya kan, karena di atas itu kan ada 4 bapak gitu. Yang mau diwawancara cuma 1. Kita tuh bingung mau wawancara siapa. Kata guru saya itu bisa ke Bedaka yang katanya udah lama dagang di situ. Gitu Pak. Jadi bingung sebenarnya kita di sini cari narasumbernya di mana. Saran saya ke Mas Ayi. Karena sebelumnya pas bulan kemarin pas kita melakukan wawancara itu juga kita disuruh bapak yang jadi narasumber itu ke Giri ke Daton gitu. Kita disuruh pindah. Kalau mau cari informasi yang lebih dalam mendingan sampai ke Giri ke Daton aja Mbak gitu. Terus ada lagi satu orang yang direkomendasikan itu di dalamnya makam sekitar. Iya. Itu misalnya begini ya, saya kan posisinya di sini itu petugas keamanan sama kebersihan.
tahu-tahu mbak nanti tanya ke saya terus sampai asal comot ya, ayo pak teman aja yang sekitar ini kan alhamdulillah jawaban-jawabannya itu kredibel, iya kan mbak ya, kurang kredibel, terus nggak berbobot, tambah menyesatkan. Ini kan karena kita tadi keilmuan saya terbatas dan saya tidak ada kompeten, makanya saran saya itu ke Mas Ayi. Terus kalau di dinas saya itu ada 2 orang arkeolog, itu Mbak Amen sama Mas Tanggus. Nah benturannya itu sampai kan tidak kita surat. Benar nggak ada mesin yang lebih Ada. di sekitaran sini. Sebenarnya ada mbak, yang arkeolog yang itu sudah. Kalau sampai ngomong dengan beliau sudah. Terus itu ya apa pakar itu, Pak Hairil Anwar.